Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Setiap orang di dunia ini memiliki kisah hidupnya masing-masing. Seperti halnya dengan 4 selebritis terkenal Indonesia berikut ini yang pernah mengaku dan menjalani hidup sebagai pria penyuka sesama jenis alias gay, namun akhirnya bertobat kembali menjadi laki-laki seutuhnya. Inilah kisah keempat selebritis tersebut. 1. Abi Respati. Abi Respati dulunya dikenal sebagai selebgram yang sering berpenampilan seperti perempuan. Selain itu, Abi Respati juga dikenal sebagai salah satu sahabat dari Miley Cyrus. Kini seperti dilansir dari detik.com 27 Desember 2019, Abi telah memilih jalan untuk bertobat. Abi Respati memutuskan untuk bertobat karena ia merasa sudah mendapat teguran dari Tuhan. Awalnya, ketika sudah memutuskan untuk berubah dan bertobat, Abi Respati sempat merasa minder karena dirinya merasa belum bisa seperti laki-laki pada umumnya. Namun untungnya hal itu tak berlangsung lama karena ternyata orang tua dan teman-temannya selalu memberikan support dan dukungan kepadanya untuk bertobat. Baru terasa 1 tahun mau 2 tahun, akhirnya ternyata lebih banyak hal negatifnya dibanding hal positifnya. Nyesel banget kalau kayak sekarang mah, kenapa ya kok gue bisa sampai sebodoh itu? Kalau sekarang udah kerasa banget, ungkap Abi Respati. Setelah memutuskan untuk bertobat, dampaknya Abi Respati juga harus kehilangan teman-temannya. Salah satunya adalah sahabat dekatnya, Miley Cyrus. Abi mengaku setelah mengetahui dirinya sudah bertobat, Miley langsung mengunfollow dirinya. Padahal menurut Abi, seorang teman yang baik seharusnya bisa memberikan support kepadanya. Soal keputusannya untuk kembali menjadi laki-laki seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Meski begitu, Abi Respati merasa bahagia karena kini bisa kembali ke jalan yang benar menjadi pria tulen. Kebahagiaan sih yang sesungguhnya, kebahagiaan yang aku rasakan sekarang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, pungkasnya. 2. Ricky Adrian Devgan. Sosok Ricky Adrian Devgan pernah muncul di hadapan publik saat membuat pengakuan bahwa dirinya sudah bertobat dan meninggalkan praktik LGBT. Seperti dilansir dari tv1news.com 16 Juni 2022, Ricky Adrian Devgan secara terang-terangan mengaku bahwa dulunya ia adalah seorang penyuka sesama jenis alias gay. Ricky juga sudah banyak membuat konten-konten tentang pertobatannya di akun media sosial miliknya. Netizen pun banyak yang memberikan dukungan kepada Ricky Adrian Devgan yang sudah memutuskan untuk bertobat. Sejumlah netizen merasa terkesan dan bersimpati kepada Ricky, serta mendoakan agar Ricky tetap konsisten dan istiqomah menjalani hidup normal lagi. Ricky Adrian Devgan mengaku salah satu alasannya memilih hijrah adalah agar ia bisa menikah secara normal dengan perempuan. Jangan heran, dari dulu kan kerjaanku kabaret show. Hijrah biar bisa nikah. Terima kasih, semoga bisa dicerna. Jelas Ricky. Sosok Ricky Adrian Devgan juga sempat mencuri perhatian publik ketika muncul di acara ILC TV One yang dipandu oleh Karni Ilyas pada Rabu 1 Juni 2022 silam. Dalam kesempatan tersebut, Ricky memberikan kesaksiannya tentang kisah taubatnya sebagai mantan orang yang pernah melakukan praktik hubungan sesama jenis. Sebagai seorang mantan pelaku LGBT, Ricky yang sudah bertaubat menceritakan kisahnya dalam mencari petunjuk yang benar demi bisa keluar dari perbuatan yang menyimpang tersebut. Kak, gimana caranya keluar dari LGBT? Itu pertanyaan yang paling related banget. Ya saya bilang ke dia, gini loh, kamu sama aja nanya Tuhan itu di mana. Kamu itu ketemu saya bukan karena kebetulan, tapi karena rezeki Allah. Ketika saya menjadi LGBT kemarin, guncangannya sangat keras. Jadi saya berdoa kepada Allah. Itu caranya, ungkap Ricky. Dulu sebelum bertobat, Ricky mengaku hari demi hari ia sering merasa ketakutan dalam menjalani hubungan dengan pasangan sesama jenisnya. Bukan hanya itu, Ricky juga mulai merasa tak nyaman saat melakukan hubungan intim sesama jenis dengan pasangan gaynya. Kala itu, Ricky selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ditunjukkan jalan yang benar. Ya Allah, sampai kapan hubungan terlarang ini? Saya terus berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Tolong kasih saya jalan yang lurus, terangnya. Ricky pun yakin bahwa doa ibunya lah yang menjadi salah satu yang membuat dirinya bisa keluar dari kehidupan LGBT. Masalah yang datang bertubi-tubi menghampiri Ricky juga menurutnya seolah menjadi tanda bahwa ia harus bertobat dan meninggalkan perbuatan menyimpangnya sebagai penyuka sesama jenis.
Salah satu pertanda yang dirasakannya adalah ketika ia putus hubungan dengan pacar sesama jenisnya. Saya putus dengan dia, pasangan gay, dan saya harus terima itu. Tapi itu jalannya Allah. Terang Ricky. 3. Inces Febri alias Yanto. Sosok mantan transgender yang biasa disapa Inces Febri, kini dikenal dengan nama aslinya Yanto, sempat membagikan pengalamannya bertobat usai menonton sebuah film layar lebar. Inces Febri menceritakan pengalamannya tersebut saat menjadi tamu dalam podcast Denny Sumargo pada Senin 8 Januari 2024. Dalam podcast tersebut, Inces Febri alias Yanto menceritakan alasan dirinya bisa terjerumus menjadi transgender selama 5 tahun, hingga akhirnya memutuskan taubat sepenuhnya. Menurut Inces Febri, awalnya ia menonton film tersebut di bioskop lantaran diajak oleh temannya. Ya awalnya habis pulang manggung dibeliin tiket sama Mbak Ayu. Lihat film itu, awalnya nggak tahu filmnya seperti apa, ujar Yanto kepada Denny Sumargo. Ayu yang juga ikut dihadirkan dalam podcast tersebut menjelaskan bahwa ia mengenal Inces Febri alias Yanto sebagai salah satu seorang penghibur di panggung. Ayu menjelaskan bahwa tujuan awal ia dan teman-temannya menonton film tersebut bukanlah untuk membuat Inces Febri alias Yanto bertobat. Pas nonton ngerasa takut sih, serem, cuma karena Mas Yantonya sampai ke bawah-bawah, aku jadi ketawa-tawa, jelas Ayu lagi. Awalnya Ayu mengira kalau sikap Yanto yang ketakutan itu hanyalah bercanda. Tetapi akhirnya Ayu menyadari kalau Inces Febri alias Yanto memang benar-benar ketakutan. Tadinya aku kan nggak tahu, aku lagi fokus ke depan, ada suara nangis, siapa yang nangis, gak taunya ini, Yanto. Kirain awalnya bercanda, deber Ayu. Sebagai teman, Ayu mengaku sudah sering menasihati Yanto agar tidak terus-menerus hidup berkubang dosa. Apalagi kata Ayu, selama berpenampilan seperti perempuan, Yanto sudah sering ditipu dan diperlakukan tidak baik oleh mereka yang memakai jasanya. Mulai dari dikasih uang lecek Rp7.000, hingga yang paling parah motornya malah dibawa kabur. Bagi Ayu, sosok Inces Febri alias Yanto bukan hanya menjadi teman satu panggung, tapi sudah seperti saudara, teman, sekaligus sahabat. Para netizen yang mengetahui kisah taubatnya Inces Febri alias Yanto pun memberikan dukungannya dan berharap Yanto konsisten menjadi laki-laki tulen sesuai kodratnya. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan menjalani kodratnya sebagaimana mestinya, ujar seorang netizen. Semoga tidak tergoda balik lagi ya, tetap di jalan yang lurus, ujar netizen yang lain. Semoga hatinya tetap dikuatkan, biasanya kalau mau balik ke jalan yang lurus cobaannya semakin gede ini. Yang kuat ya mas, sahut yang lainnya. Diketahui setelah memutuskan untuk bertobat, Inces Febri alias Yanto mulai menjalani pekerjaan barunya sebagai tukang sampah. Penampilannya juga sudah jauh berbeda, seperti yang terlihat dalam unggahan di akun TikTok @huremariam yang membagikan kegiatan Inces Febri setelah tobat. Terlihat dalam video tersebut, Inces Febri sedang mengambil sampah dan berpenampilan seperti laki-laki. Bukan hanya itu, Inces Febri juga sudah memotong pendek rambutnya, sehingga penampilan barunya sudah seperti layaknya laki-laki. 4. Jupiter Fortissimo. Beberapa tahun yang lalu, aktor tampan Jupiter Fortissimo sempat membuat pengakuan yang menghebohkan soal kehidupan kelamnya yang dekat dengan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, dan penyimpangan. Seperti dilansir dari detik.com 11 Mei 2016, kala itu Jupiter mengaku sudah bertobat dan ia mulai menata hidupnya kembali dengan optimis. Namun rasa optimis itu seolah memudar seiring dengan munculnya berita penangkapan Jupiter Fortissimo pada Selasa 10 Mei 2016 dini hari oleh Polsek Metro Taman Sari. Saat itu, Jupiter ditangkap karena kasus obat-obatan terlarang. Jupiter Fortissimo sendiri pernah mengungkapkan bahwa hidupnya yang kelam terjadi karena banyak faktor. Dulunya, Jupiter merupakan anak yang tumbuh dari keluarga broken home. Ia juga sempat mendapat pelecehan dari orang terdekatnya semasa kecil. Ketika memutuskan untuk pindah ke Jakarta, Jupiter mulai mencoba peruntungan di dunia hiburan tanah air dengan menjadi model. Wajahnya yang tampan rupawan juga sering menghiasi layar kaca sebagai aktor sinetron dan FTV. Namun masa kejayaan tersebut hanya sementara dirasakan Jupiter. Dalam rentang waktu tahun 2005 hingga 2009, bisa dibilang menjadi momen kesuksesan seorang Jupiter di dunia hiburan tanah air. Selama 4 tahun itu, ia berhasil membintangi 3 buah sinetron dan terlibat dalam film Terowongan Casablanca pada tahun 2007. Karena ia tak mampu mengisi kekosongan hatinya, dari situlah Jupiter mulai terjerumus menikmati kehidupan malam dan segala jenis rayuan duniawi yang berlabel haram.
Obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, hingga menjalin hubungan sesama jenis sudah menjadi pengisi hari-hari Jupiter untuk mendapat kebahagiaan. Waktu itu masih menggunakan obat terlarang, setiap selesai syuting langsung ke disko, dan sering tidur di lokasi syuting, datang terlambat, dan acting jadi biasa-biasa aja, jadi omongan di mana-mana, hingga akhirnya beberapa PH yang mempekerjakan saya jadi tidak mau pakai saya lagi. Jelas Jupiter. Saat itu, kesuksesan Jupiter Fortissimo di dunia hiburan tidak berbanding lurus dengan perjalanan cintanya. Tahun 2008, Jupiter mengejutkan publik dengan membuat pengakuan bahwa dirinya adalah pria penyuka sesama jenis. Aku capek sering ditanya pacaran sama siapa, kapan menikahnya, makanya aku membuat pengakuan kalau aku adalah gay, supaya lebih tenang, jelasnya. Jupiter mengaku dirinya menjadi gay bukan karena faktor lingkungan, melainkan karena ia mengalami pelecehan sewaktu kecil. Waktu itu aku masih balita, dan dua pengasuh laki-laki aku yang melakukannya, terangnya. Selain karena pelecehan yang berdampak pada dirinya menjadi gay, Jupiter juga mengungkapkan kalau ayah kandungnya sempat tak mau mengakui dirinya sebagai anak. Saya dikatakan hasil hubungan di luar nikah. Papa kemudian menulis surat di atas materai yang menerangkan jika saya bukan anak beliau. Kenangnya sedih.